Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kehidupan yang kami boleh terima pada hari ini, melalui nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami pada hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi bahan sepat teduh kami pada hari ini. Roh Kudus yang menguatkan kami, yang mengajari kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk dapat melakukannya, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, Engkau bersama dengan hamba-Mu, agar dia boleh dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 5. Injil Markus pasal 5 ayat 5 berbunyi demikian. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, piring pecah, gelas retak, panci berlubang, apakah kita mau tetap menggunakannya dalam hidup kita? Mayoritas berkata tidak. Piring pecah, gelas retak, panci berlubang, semuanya dikelompokkan sebagai barang yang telah rusak. Namanya barang yang telah rusak berarti barang itu segera dibuang ke tempat sampah. Saudara-saudara, di Gerasa ada seorang yang kerasukan roh jahat. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Di mata sesamanya orang itu seperti barang rusak, maka ia pun terbuang dari masyarakat. Tidak ada orang peduli lagi terhadapnya. Sungguh menarik mengetahui Yesus masih menginginkan barang yang sudah rusak itu. Bersama murid-muridnya, dia menerjang ombak dan topan untuk pergi ke seberang tempat orang itu berada. Kini kita bisa baca dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Bagi Yesus, orang itu masih sangat berharga. Hidupnya masih dapat dipakai untuk kemuliaan Allah. Sesudah sampai di Gerasa, Yesus memperbaiki kerusakan orang itu dengan mengusir setan-setan dari tubuhnya. Orang itu pun kembali waras. Luar biasa, barang yang sudah rusak tersebut selanjutnya menjadi penginjil di daerah Dekapolis. Ini bisa kita baca di dalam ayat yang ke-20. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini diri kita mungkin seperti barang yang telah rusak.
Bila dipandang, tampak banyak bagian yang retak, pecah, dan berlubang. Terlalu banyak kesalahan kita lakukan dan dosa kita perbuat. Tidak perlu kita bersusah hati karena Yesus masih menginginkan kita. Buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Barang yang telah rusak tidak dibuang oleh Tuhan. Seperti orang dirasa menemui Yesus, mari datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan bagian kehidupan kita yang rusak. Selanjutnya, Tuhan akan memakai kita hanya untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli seberapa rusaknya diri kita, ingatlah Tuhan masih menginginkan kita dan sanggup memulihkan keadaan kita. Selamat terus berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan kita tetap bisa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang tetap memampukan kami di dalam kami melakukannya, sehingga kami boleh dapat konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang memasuki pelajaran mereka di semester ini, agar anak-anak kami boleh terus semangat di dalam menempuh tingkat pendidikannya, dan kiranya hikmat Tuhan yang senantiasa menyertai anak-anak kami, sehingga mereka boleh dapat mengikuti seluruh pelajaran yang diberikan, dan mereka boleh tetap menata masa depan mereka di dalam kehendak Tuhan saja. Bapa di surga, kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Segala kegiatan yang akan kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kesehatan yang cukup, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kita sekalian. Joshua Man Baltakrina.